Halo, Podsumerize sedang dalam misi untuk membongkar semua rahasia yang tersembunyi dalam sistem pendidikan kita. Dan salah satu rahasia itu berkaitan dengan bagaimana kita diajarkan untuk menjadi pintar. Tapi pada saat yang sama, sistem justru membuat kita bodoh. Sebagai seseorang yang telah melewati berbagai jenjang pendidikan dan mengamati banyak orang di sekitar saya rasa saya cukup berkualifikasi untuk membahas topik ini. Jadi, mari kita selami dunia pendidikan yang penuh kontradiksi ini, dan lihat bagaimana kita bisa keluar dari jebakan kebodohan yang terselubung. Tahukah Anda, ketika saya pertama kali menyadari adanya paradoks dalam sistem pendidikan kita, saya merasa seperti terbangun dari mimpi panjang. Bayangkan, selama bertahun-tahun kita dididik untuk menjadi pintar, sukses, dan berprestasi. Tapi coba kita lihat lebih dekat. Apakah sistem ini benar-benar mendorong kita untuk berpikir mandiri, atau justru kita hanya dilatih untuk menjadi penurut yang tidak merepotkan? Mari kita bicara tentang sistem yang diam-diam membuat kita bodoh ini. Ini bukan teori konspirasi, tapi realita yang kita hadapi setiap hari. Coba perhatikan, kita menghabiskan 12 tahun di sekolah, tapi berapa banyak waktu yang digunakan untuk mengajarkan kita cara berpikir kritis? Kita hafal rumus matematika, tapi apakah kita pernah diajak untuk memahami makna hidup yang sebenarnya? Dan lihat pelajaran agama kita. Berapa kali kita didorong untuk bertanya, kenapa, alih-alih hanya menerima apa yang diajarkan? Ya, saya teringat, waktu saya masih sekolah, ada teman yang suka bertanya, kenapa di kelas agama? Bukannya mendapat jawaban, dia malah dianggap kurang ajar. Padahal, bukankah bertanya itu tanda orang yang ingin belajar? Tapi sistem kita seolah berkata, diam saja, ikuti saja, jangan banyak tanya. Dan yang lebih menyedihkan, mereka yang berani bertanya malah dianggap sesat atau pembangkang. Tapi, tahukah Anda, Islam sebenarnya tidak pernah melarang kita untuk berpikir. Justru sebaliknya, Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris, tapi ajakan nyata untuk menggunakan akal kita. Saya pernah membaca kisah tentang para sahabat Nabi. Mereka tidak segan-segan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang berbagai hal, dan Nabi tidak pernah memarahi mereka karena bertanya. Justru, beliau mendorong umatnya untuk tidak taklid buta, tidak hanya ikut-ikutan tanpa pemahaman. Jadi, selama kita tetap dalam batas-batas keimanan, berpikir dan bertanya, itu bukan hanya diperbolehkan, tapi bahkan dianjurkan. Sayangnya, budaya asal nurut ini sudah terlalu mengakar dalam masyarakat kita. Coba lihat sekeliling Anda. Berapa kali Anda melihat seseorang dihukum atau dikucilkan hanya karena berani berpikir berbeda? Anak yang bertanya dianggap durhaka. Orang yang berpendapat lain dianggap melawan. Dan mereka yang tidak mengikuti arus mayoritas? Mereka pasti dianggap aneh atau bahkan sesat. Padahal, coba kita buka lembaran sejarah Islam. Siapa yang menulis sejarah gemilang peradaban Islam? Bukan orang-orang yang hanya diam dan menurut, tapi justru mereka yang berani berpikir berbeda. Para ilmuwan Muslim di masa keemasan Islam, mereka berani menantang status quo, mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru, dan mencari jawaban yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi perhatikan, mereka tetap taat dalam keimanan mereka. Mereka paham bahwa iman bukan tentang ikut-ikutan, tapi tentang pemahaman dan keyakinan yang mendalam. Jadi bagaimana cara kita lepas dari sistem yang membodohkan ini? Pertama, kita harus berani bertanya, kenapa? Jangan pernah takut untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap given. Kedua, jangan hanya belajar dari satu sumber. Buka pikiran Anda, cari informasi dari berbagai sudut pandang. Ketiga, jangan takut dianggap aneh atau berbeda, selama Anda tetap berpegang pada nilai-nilai yang Anda yakini. Dan yang terakhir, biasakan untuk berpikir sebelum mempercayai sesuatu. Saya pernah bertemu seorang ustadz yang mengatakan, iman tanpa akal itu rapuh, tapi akal tanpa iman bisa tersesat. Kata-kata itu sangat membekas dalam pikiran saya. Ini mengingatkan kita bahwa kita perlu keseimbangan antara iman dan akal. Kita perlu memahami mengapa kita percaya pada sesuatu,
bukan hanya mengikuti tanpa pemahaman. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling patuh atau paling nurut, tapi siapa yang paling memahami alasan di balik ketaatannya. Ketika kita paham mengapa kita melakukan sesuatu, ketaatan kita menjadi lebih bermakna dan lebih kuat. Jangan biarkan sistem membuat Anda berhenti berpikir. Karena saat Anda berhenti berpikir, saat itulah Anda mulai menjadi budak. Budak dari dogma, budak dari kebiasaan, atau bahkan budak dari ketakutan Anda sendiri untuk berpikir berbeda. Mari kita bersama-sama belajar, berpikir, dan bertumbuh. Karena hanya dengan begitu kita bisa benar-benar menjadi pintar. Bukan hanya pintar dalam arti akademis, tapi pintar dalam menjalani hidup, pintar dalam memahami diri sendiri dan orang lain, dan pintar dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini adalah Pod Summarize. Ingat, ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan, untuk mengubah cara kita berpikir, dan untuk membantu kita bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus berpikir kritis,